Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Henis Channel dimanapun Anda berada. Semoga Sobat Henis Channel semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, diampuni semua dosa-dosanya, dilimpahkan rizkinya, dan selamat dunia akhirat. Amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sejarah konflik Israel-Palestina selama 100 tahun lebih. Konflik Israel-Palestina, di mana Hamas melancarkan serangan dadakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel, berakar dari peristiwa pada akhir abad ke-19. Umat Yahudi yang melarikan diri dari antisemitisme di Rusia dan Eropa Tengah mulai beremigrasi ke Palestina. Berikut kronologinya, 1917, umat Yahudi dijanjikan tanah air. Pada tahun 1917, dalam Perang Dunia I, Inggris merebut Palestina dari Kesultanan Utsmaniyah. Dalam deklarasi Balfour pada tanggal 2 November Inggris menjanjikan, rumah nasional bagi orang-orang Yahudi, di sana. Tentangan dari bangsa Palestina pertama kali muncul pada sebuah kongres di Yerusalem pada 1919. Pada 1922, Liga Bangsa-Bangsa menetapkan kewajiban mandat Inggris di Palestina, termasuk menjamin pendirian rumah nasional Yahudi, yang nantinya menjadi Israel. Inggris menumpas pemberontakan Arab di Palestina pada tahun-tahun 1936 sampai tahun 1939. Tahun 1947 sampai tahun 1948, Palestina dipecah, Israel lahir. Palestina dibagi menjadi negara bangsa Yahudi dan negara bangsa Arab melalui resolusi PBB 181, yang disetujui pada November tahun 1947. Sementara Yerusalem berada di bawah kendali internasional. Dalam pembagian tersebut, tepi barat, termasuk Yerusalem Timur, diserahkan kepada Yordania, sementara jalur Gaza kepada Mesir. Negara Israel akhirnya terbentuk pada tanggal 14 Mei tahun 1948, memicu perang selama 8 bulan dengan negara-negara Arab. Lebih dari 400 desa Palestina dihancurkan oleh pasukan Israel dan sekitar 760.000 pengungsi Palestina melarikan diri ke tepi barat, Gaza dan negara-negara Arab yang bertetangga. Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, pun berdiri pada 1964. Tahun 1967 sampai tahun 1973, pendudukan dan perang. Dalam Perang 6 Hari pada Juni tahun 1967, Israel mengalahkan Mesir, Yordania dan Suriah. Israel juga menduduki Yerusalem Timur, tepi barat, jalur Gaza dan dataran tinggi Golan. Pemukiman Yahudi di daerah-daerah yang diduduki Israel dimulai tak lama setelahnya dan terus berlangsung hingga kini di tepi barat, Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan. Negara-negara Arab menyerang Israel pada tanggal 6 Oktober tahun 1973. Pada hari besar umat Yahudi, Yom Kippur, Israel menghalau serangan tersebut. Pekerjaan konstruksi di Ramat Shlomo, sebuah pemukiman Yahudi di sektor timur Yerusalem. Foto, Dok, Israel terus membangun permukiman di wilayah pendudukan dan mengabaikan kecaman internasional. 1982, Israel menginvasi Lebanon. Israel menginvasi Lebanon yang dikoyak perang saudara pada tanggal 6 Juni tahun 1982 untuk menyerang militan Palestina, setelah awalnya mengirim pasukannya pada 1978. Milisi Kristen Lebanon yang didukung Israel membunuh ratusan orang Palestina di kamp-kamp pengungsi di Beirut. Pasukan Israel tetap berada di Lebanon Selatan hingga tahun 2000. Tahun 1987 sampai tahun 1993, Intifada Pertama, Perjanjian Oslo. Intifada Pertama, alias pemberontakan bangsa Palestina melawan pemerintahan Israel,
berkecamuk dari tahun 1987 hingga 1993. Pada 1993, Israel dan PLO menandatangani sebuah deklarasi prinsip-prinsip otonomi Palestina setelah melakukan negosiasi rahasia selama 6 bulan di Oslo, memulai proses perdamaian yang hingga kini belum tercapai. Pemimpin PLO Yasser Arafat kembali ke wilayah Palestina pada Juli tahun 1994, setelah 27 tahun di pengasingan, untuk mendirikan otoritas Palestina. Pemerintahan mandiri dibentuk untuk pertama kalinya di jalur Gaza dan kota Jericho di tepi barat. Tahun 2002 sampai tahun 2005, Intifada kedua. Pada September tahun 2000, pemimpin oposisi sayap kanan Israel yang nantinya akan menjadi Perdana Menteri negara itu, Ariel Sharon, mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, yang merupakan situs suci umat Islam dan Yahudi, yang menyebutnya dengan nama Bukit Bait Suci, Temple Mount. Kunjungan itu memicu bentrokan pertama Intifada kedua. Menanggapi gelombang bom bunuh diri yang terjadi, Israel pada tahun 2002 menginvasi tepi barat dalam operasi terbesarnya sejak Perang tahun 1967. Mahmud Abbas, seorang moderat, mengambil alih kepemimpinan otoritas Palestina pada Januari tahun 2005, setelah kematian Arafat. Pasukan Israel terakhir meninggalkan Gaza pada September tahun 2005, setelah menduduki wilayah itu selama 38 tahun. Peperangan Gaza pada 2007, kelompok militan Hamas merebut kekuasaan di Gaza setelah bertempur sengit melawan rivalnya, faksi Fatah, yang dipimpin Abbas dan masih berkuasa di tepi barat. Pada 2014, Israel meluncurkan operasi barunya melawan Gaza untuk menghentikan tembakan rudal dari wilayah tersebut. Lebih dari 1.400 warga sipil Palestina tewas, sementara di pihak Israel 6 warga sipil tewas, menurut data PBB. 2017, Trump akui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pada tanggal 6 Desember tahun 2017, Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan itu membuat marah warga Palestina dan memicu kritik internasional. Abbas mengatakan, Amerika Serikat tidak boleh lagi melanjutkan peran bersejarahnya sebagai penengah perundingan damai Palestina dengan Israel. Presiden AS Donald Trump menunjukkan dokumen yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, di Gedung Putih, Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2017. 2021, gejolak baru pada tanggal 10 Mei tahun 2021, setelah terjadi ketegangan selama beberapa hari di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, Hamas menembakkan rudal ke Israel, yang dibalas dengan serangan udara mematikan di jalur Gaza. Perang selama 11 hari kemudian terjadi antara Hamas dan Israel, di mana banyak orang tewas. Pada Agustus tahun 2022, pertempuran selama 3 hari terjadi di antara Israel dan Jihad Islam, di mana para pemimpin militer kelompok itu tewas. Pemberontakan lain terjadi pada awal 2023, menyusul serangan Israel di kamp pengungsi Jenin, tepi barat. Mei lalu, 35 orang tewas dalam pertempuran selama 5 hari. Sementara pada bulan Juli, Jenin menghadapi operasi militer terbesarnya dalam beberapa tahun terakhir. Demikian kisah singkat sejarah Israel dan Palestina. Terima kasih sudah menyaksikan video-video dari Hennis Channel, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.